2020 penuh cerita telah kita lewati dan hari-hari penuh harapan menanti di tahun 2021. Masa depan masih abu-abu kala kenangan akan masa lalu melintas di benak. Berbagai suka dan duka telah dijalani sepanjang tahun 2020. Pandemi yang melanda dunia menjadi suguhan pilu di awal tahun 2020. Lantaran COVID-19, banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Dan seperti apa teropong mengejutkan Denny Darko akan peristiwa di dunia selebriti tahun 2021. Patah tumbuh, hilang berganti. Tentunya tahun 2021 akan menyajikan kisah berbeda dari tahun 2020. Dari dunia hiburan, benarkah akan banyak bermunculan sosok artis pendatang baru? Lantas benarkah selain kemunculan artis pendatang baru, ada pula kepulangan memilukan seorang legenda yang mengejutkan bagi masyarakat tanah air? Di sisi lain, keterlibatan artis dalam kasus hukum di tahun 2021 tak jauh berbeda dengan tahun 2020. Tak hanya seputar narkoba, ada pula artis yang berselisih paham karena masalah sepele. Lantas bagaimana dengan kasus prostitusi yang menyeret nama artis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2020, Indonesia bahkan dunia dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa tak terduga yang menyayat hati. Diawali dengan kecelakaan pebasket ternama Kobe Bryant serta berpulangnya Ashraf Sinclair, Glenn Fredly, serta pesohor lainnya. COVID-19 juga telah merenggut sejumlah nyawa orang-orang tercinta. Dan di tahun 2021, lewat kartu tarot, Denny Darko mencoba meneropong berbagai peristiwa yang akan terjadi di dunia selebriti. Benarkah Denny Darko membaca akan ada kepulangan memilukan seorang legend di tahun 2021? Tiap tahun juga artis pasti ada yang mati. Oh iya, tapi kayaknya ini tuh kayak, kalau dibilang kematian mengagetkan kayak almarhum Ashraf kemarin, dibilang iya. Tapi ini kayak yang kita tuh baru sadar, kayak Juppe loh waktu itu. Oh ternyata dia ini sudah sakit ya dari lama. Kita akan dibukakan satu kenyataan baru yang memilukan. Kenyataan baru seperti itu ya. Tapi nggak plek seperti itu, tapi kayak makanya kemarin dia, makanya itu akan muncul. Ini seperti seorang legend yang meninggal, Indonesia akan berduka. Ini artisnya tuh nggak senior-senior amat. Karena artis muda yang punya kebiasaan kayak, minum alkohol yang berlebihan, atau begadang yang over, atau ya gaya hidup yang memang nggak, makanannya makanan yang selalu makanan enak, tapi mereka mengurangi keseimbangan kayak makan sayur dan sebagainya. Saya pikir sih itu. Nah ini juga menjelaskan bahwa ramalan saya ini nggak murni klinik, tapi ini adalah analisa dan bisa dihindari. Pepatah mati satu tumbuh seribu agaknya relevan jika dikaitkan dengan teropong Denny Darko. Selain membaca tentang kepulangan memilukan selebriti, ada pula teropong tentang bermunculannya artis-artis pendatang baru yang akan mengisi panggung hiburan tanah air. Layaknya Dimas Ahmad serta KKI yang sempat heboh di tahun 2020,
Tahun 2021 juga akan memunculkan sejumlah selebritis yang siap menghibur masyarakat. Tapi tak hanya pendatang baru, benarkah menurut Denny Darko akan ada artis lawas yang berhasil comeback di tahun 2021? Banyak selebriti baru yang akan muncul another KKI, Dimas Ahmad, semoga Ferdian Paleka enggak ya yang seperti itu, tapi lebih ke yang positif ini tadi. Bahkan akan ada comebacknya satu artis yang selama ini ya, kalau kemarin Pingat Mambo tapi kan comebacknya agak melempem nih. Nah ini akan lebih duar, akan lebih menghebohkan lagi di 2021. Nggak kebayang sama sekali sebelumnya. Ya sebelumnya viral, saya mikirnya cuma viral, terus mungkin diundang ke kediaman Raffi Ahmad. Ya udah sampai situ. Ternyata alhamdulillah lanjut. Banyak yang undang sana sini. Aku sih hanya rakyat biasa sih. Jangan lupa selalu bersyukur, rendah diri, selalu rendah hati, jangan sombong, karena kan nggak semua selalu ada di atas. Meninggalkan 2020 dan memasuki 2021, maka tahun 2021 tentunya akan penuh dengan berbagai kejutan. Lantas, apa kata Denny Darko soal COVID-19 yang masih terus mengintai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tahun 2020, Indonesia dan dunia mengalami sebuah peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah. Munculnya virus corona atau COVID-19 perlahan tapi pasti mengoyak kehidupan masyarakat. Banyak yang terdampak, kerugian pun melanda. Bahaya COVID-19 pun nyata dan tak pandang bulu kepada siapapun virus tersebut akan menjangkit. Berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa, publik figur, dokter, hingga pejabat pemerintah ada di bawah ancaman bahaya COVID-19. Tapi di akhir tahun, secercah harapan akhirnya datang. Vaksin COVID-19 dari Cina telah tiba di Indonesia. Tentunya dengan adanya vaksin tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam melakukan vaksinasi dan mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di tanah air. Lantas seperti apa prediksi Denny Darko terkait COVID-19 di tahun 2021? COVID-19 akan ulang tahun untuk pertama kalinya. Terus bagaimana dengan ini semua? Ya tetap ini adalah kartu tentang bagaimana kita menjaga keuangan dan kesehatan kita untuk ada terus bersama kita. Satu-satunya cara adalah hidup dengan satu kebiasaan yang baru. Pakai masker, cuci tangan, ini adalah satu hal yang ya harus kita biasakan. Kalau saya bilang waktu itu mereda, yes emang mereda. Dengan apa? Munculnya vaksin. Yang kalau saya lihat di sini lagi adalah again dan again memang kita harus menentukan prioritas kita. Jangan sampai prioritas kita ini switch kepada sesuatu yang nggak kita harapkan, menyebabkan sesuatu yang membahayakan tidak hanya diri kita tetapi orang lain juga. Nah, kebiasaan baru ini yang didevelop tadi harapannya kita tahu bahwa prioritas kita yang pertama menekan penyebaran. Sekali lagi, menekan penyebaran. Kita bahagia ya adanya vaksin yang sudah ada di Indonesia baru tiba kemarin ya kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan vaksin ini bisa sedikit cepat menyelesaikan pandemi. Pokoknya tetap ya kita harus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan jangan lupa karena corona itu ada. Pemirsa Intens Investigasi, tak terasa hampir setahun sudah virus corona melanda. Banyak nyawa yang terenggut dan tak sedikit pula yang kehilangan pekerjaan menyusul tingkat perekonomian yang merosot. Di tengah situasi yang mengharuskan setiap orang berdiam di rumah,
tanpa pekerjaan dan tak tahu harus berbuat apa, pola hidup baru terbentuk. Lantas seperti apa teropong mengejutkan Denny Darko terkait COVID-19 yang membuat pekerjaan di dunia hiburan berkurang? Benarkah banyak selebritis yang melampiaskannya ke dunia narkoba? 2020 ini banyak artis yang tadinya itu cuman iseng atau nggak pengguna. Dia mulai memakai karena dalam kondisi COVID. Dan dia memakai itu karena ya kondisinya memang seperti sekarang ini. Contohnya ya ada yang menggunakan secara mereka sadar, dan seperti maaf nih Roy Kiyoshi, dia nggak sadar kalau yang dia konsumsi itu ternyata obat yang nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Terus kemudian dia akhirnya harus ya sempat direhabilitasi karena itu ternyata adalah obat yang masuk di dalam obat yang nggak boleh dikonsumsi secara bebas gitu ya. Nah ini akan muncul karena habitnya sudah terdevelop di 2020 dan ini akan mulai dipetik hasilnya itu di 2021. Semua orang di seluruh dunia mengalami. Kita nggak bisa terus kemudian mengeluh dan menyalahkan kondisi karena kejadian ini. Kalau ada kasus kemarin, itu adalah bagian dari perjalanan hidup saya gitu, dan saya harus menerima. Syukur, udah ketemu orang baru jadinya, ketemu pelajaran baru gitu ya. Seperti yang aku bilang, berarti memang ini garisnya Tuhan nih, garis yang di atas gitu. Menurut prediksi di tahun 2021, narkoba masih saja membayangi dunia selebritis. Lantas benarkah di tahun 2021 akan banyak artis terjerat kasus hukum termasuk prostitusi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Prediksi selalu menyajikan rasa penasaran yang membuncah. Denny Darko dengan teropongnya seputar kejadian di tahun 2021 tentu membuat sebagian besar netizen penasaran. Ya, selain kasus narkoba yang menimpa selebritis, Denny juga membaca soal perseteruan artis lantaran sakit hati yang berujung di meja pengadilan. Benarkah di 2021 akan ada kasus hukum yang berawal dari cuitan di media sosial hingga jadi bola salju yang menggegerkan dunia hiburan? Di bidang hukum itu banyak sekali artis yang kemudian berseteru, bermasalah satu sama lain, tuntut menuntut yang tadinya teman menjadi lawan. Dan saya lihat di sini ini masih akan terjadi. Dan ini memang terjadi karena kalau menurut saya mereka ini nggak menuruti anjuran dari lawyernya. Kebanyakan dari ini adalah kelanjutan dari proses yang terjadi di 2020, tetapi di 2021 nanti ada new development, ada juga satu hal yang lain juga yang memang berlainan, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat ini kayak hal yang receh tapi terus kemudian jadi permasalahan. Diawali dengan cuitan di sosial media atau komentar yang kemudian menggulung jadi bola salju, dipanas-panasi oleh netizen dan kemudian jadi perkara. Ini kayaknya akan jadi satu permasalahan, dan yang pasti itu semua didasari dari sakit hati. Kalau ini menjadi gaduh, menjadi rame, ya kalian sendiri yang membuat rame. Karena apa? Saya melihat dari sudut pandang seperti ini. Kalau memang diterima, ya syukur alhamdulillah diambil positifnya. Kalau memang tidak diterima ya tidak perlu dipermasalahkan gitu. Toh ini sifatnya adalah membuka wawasan kok gitu. Bukan menuntut. Pemirsa Intens Investigasi, selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021. Masalah di tahun 2020 bukan tak mungkin akan terulang di 2021 dengan skenario serta pemeran yang berbeda-beda. Popularitas, kasus, serta perseteruan selebritis adalah sederet peristiwa di dunia hiburan yang kerap tersaji sepanjang tahun 2020.
Lantas bagaimana dengan kasus prostitusi yang kerap menyeret nama artis di tahun 2021? Kartu ini menunjukkan ada satu kebiasaan lama yang nggak bisa selesai. Mungkin itu narkoba, mungkin itu kebutuhan uang, terus kemudian dia sengaja untuk menjadi teman main. Nah, teman main kalau malam-malam kan tuduhannya prostitusi. Nah, ini akan ada lagi. Nah, saya bukan jenis pembaca tarot yang akan menyebutkan inisial atau nama karena takutnya menjadi fitnah. Tapi kalau kalian yang berniat seperti ini atau sudah melakukan dari kemarin baca ramalan saya, stop sekarang juga. Hentikan itu semua dan jangan lakukan. Sepandai-pandai tupai melompat, ya dia tetap tupai juga, pasti akan jatuh. Nggak mau bohong, pernah. Aku pernah ditawar dari harga 30 juta, 50 juta, sampai 100 juta, iya pernah gitu. Dan untuk menghindari seperti itu ya, kita harus menghindarinya dengan pelan-pelan, dengan halus. Kalau misalkan kita ngerasa terhina, misalkan ya kamu bisa nggak gini-gini, misal kata dia gitu. Terus kayak misalnya kita yang kurang ajar, bla 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 gitu, itu bakalan bisa malah bikin beliau dendam atau beliau benci atau tali silaturahminya jadi nggak bagus gitu. Kalau ditawar-tawar mah mungkin semua public figure, semua penyanyi atau apa pemain sinetron, model segala macam mungkin pernah. Banyak sekali di dunia ini pria hidung belang, banyak. Itu kembali lagi kepada jawaban kita, kembali lagi kepada hati kita mau atau tidak, gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.